pukul dulu, kita ayun ya, tergantung lihat dari manggar buah kulang kalinya. Tapi biasanya kalau misalkan bunganya udah pernah kita sadap, itu otomatis manggar buah kulang kalinya juga tua gitu kan, dan buah kulang kalinya juga udah tua sebesar gini, biasanya udah hijau juga gitu kan, udah hijau bener-bener memang udah tua. Itu bisa sahabat ya. Pemukulannya berapa kali plus pengayunannya gitu. Kalau misalkan bunganya udah pernah disadap untuk manggar buah kulang kaling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Kembali lagi bersama saya Freddy Wardana, dan tentunya di channel saya yaitu Freddy Wardana. Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat sehat rohani dan jasmani, sehingga kita masih dapat bersilaturahmi dan bertatap muka melalui video. Alhamdulillah. Nah oke sahabat, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar tentang penyadapan manggar kolang kaling ya sahabat ya, yang dimana di sini ada subscriber yang bertanya kepada saya tentang penyadapan manggar kolang kaling. Nah oke sahabat, langsung aja kita ke pembahasannya ya sahabat ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Nah di sini ada subscriber yang bertanya kepada saya, yang pertanyaannya yaitu yang pertama, Bang, kalau manggar bunganya sudah keluar tapi masih muda, apakah kolang kaling di sebelahnya udah bisa dipukul plus diayun? Mohon dijelaskan, Bosku. Nah oke, di sini jadi saya akan menjelaskan. Mungkin maksudnya ketika manggar bunga arennya itu keluar ya sahabat ya, tapi masih muda. Nah di sebelahnya itu ada manggar kulang kalingnya, mungkin seperti itu maksudnya ya mas ya. Nah jadi apakah manggar kulang kalingnya ini bisa disadap yang di sebelahnya? Nah jawabannya adalah yaitu bisa ya sahabat ya, tergantung dari manggar bunga kulang kalingnya. Manggar bunga kulang kalingnya ini udah segimana ukuran buahnya gitu. Kalau misalkan manggar buah kulang kalinya itu masih sama ukurannya sama bunga, masih muda, itu jangan dulu dipukul ya. Tapi kalau misalkan manggar buah kulang kalinya itu udah sebesar gini ya sahabat ya, apa sebesar jempol kaki lah, sebesar jempol kaki anak-anak, itu udah bisa ya sahabat ya. Kalau misalkan lebih tua, Bang, apakah udah bisa dipukul, apakah masih bisa dipukul juga? Itu bisa ya sahabat ya, minimnya sejempol kaki anak-anak ya sahabat ya, atau lebih muda dikit dari itu nggak apa-apa ya sahabat ya. Jawabannya adalah bisa. Nah nanti jadi caranya ya sahabat ya, ketika manggar bunganya udah keluar tapi masih muda, nah ini kan otomatis manggar buah kulang kalinya kalau mau kita sadap, kita pukul dulu ya sahabat ya, kita pukul plus kita ayun juga gitu kan. Nah nanti untuk proses pemotongannya setelah manggar bunganya sahabat nih, maksudnya misalkan kayak gini, ini misalkan manggar bunganya keluar di sini, misalkan masih muda. Nah kemudian di sini ada manggar buah kulang kalinya, di sini juga keluar gitu. Apakah manggar kulang kalinya bisa dipukul? Ya bisa ya sahabat ya, tapi yang seperti yang saya jelasin tadi, buah kulang kalingnya minimnya sebesar jempol kaki anak-anak gitu sahabat. Nah kita pukul dulu untuk manggar kulang kaling dengan jeda waktu pemukulan. Kalau misalkan bunganya udah keluar, itu jeda waktu pemukulannya 1 minggu 1 kali aja sahabat, nggak masalah 1 minggu 1 kali, tapi jangan kuat-kuat dan jangan lama-lama pemukulannya, asal rata aja, asal pukul tak terus naik sampai selesai, udah langsung diayun gitu. Jangan terlalu lama gitu kan. Kalau terlalu lama kita nungguin bunganya juga malah nambah lama, nanti malah bisa memar manggar buah kulang kalinya gitu kan. Terkecuali memang benar-benar manggar buah kulang kalinya ini udah tua bener gitu kan, misalkan udah sebesar gini, udah hijau lah intinya gitu, itu bisa aja agak kuat dikit, nggak masalah gitu. Nah lalu kapan motongnya, Bang? Proses pemotongannya kapan? Nah untuk proses pemotongan manggar kulang kaling ya sahabat ya, jangan dulu dipotong sebelum bunganya ini dipotong. Nah nanti kalau otomatis si manggar bunganya ini nambah tua ya sahabat ya, nambah tua. Nah ketika tua kita pukul juga kan, manggar bunganya ini kita pukul, kita ayun. Nah setelah nanti motong bunganya ya sahabat ya, setelah motong bunganya jarak 5 jari misalkan kita potong nih, udah kita potong, kita iris terus kan. Kalau misalkan tebalnya udah 5 jari ataupun 1 jengkal, itu baru kita potong manggar buah kulang kalinya. Tapi terus aja manggar buah kulang kalinya ini kita pukul terus aja gitu, 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali gitu kan. Terus aja, jangan kuat-kuat, jangan lama-lama, asal rata aja. Terus kita ayun sebanyak 75 kali sampai 100 kali ayunan untuk manggar buah kulang kalinya, seperti itu sahabat. Nah kemudian mungkin paham sampai sini sahabat ya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya sahabat ya. Nah oke sahabat, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya sahabat ya. Apa tanda buah
kolang kalingnya bisa dipotong. Nah sebenarnya di sini udah sering saya ulas ya sahabat ya tentang pemotongan manggar buah kolang kaling, sering saya jelasin ya sahabat ya untuk pemotongan manggar buah kolang kaling. Nah jadi seperti ini sahabat, misalkan nih bunganya nggak ada tapi kita pernah nyadap bunganya ya sahabat ya. Misalkan bunganya nggak ada yang kita pukul nih, yang kita pukul nggak ada, misalkan hanya ada manggar buah kolang kalingnya aja. Apakah itu bisa disadap? Bisa ya sahabat ya, terkecuali ya sahabat ya ada catatan manggar bunganya itu udah pernah disadap gitu sahabat. Manggar bunganya udah pernah disadap, kemudian udah pernah mengeluarkan air, baru bisa disadap manggar buah kolang kalingnya. Kemudian kalau misalkan bebarengan gimana? Bisa ya sahabat ya, seperti yang saya jelasin pertama tadi itu. Nah kalau misalkan manggar bunganya udah pernah kita sadap, udah ngeluarin air, nah kemudian kita menyadap manggar buah kolang kalingnya nih, bisa nggak gitu? Jawabannya adalah bisa ya sahabat ya. Kita pukul dulu, kita ayun ya, tergantung lihat dari manggar buah kolang kalingnya. Tapi biasanya kalau misalkan bunganya udah pernah kita sadap, itu otomatis manggar buah kolang kalingnya juga tua gitu kan, dan buah kolang kalingnya juga udah tua sebesar gini, biasanya udah hijau juga gitu kan, udah hijau bener-bener memang udah tua, itu bisa sahabat ya. Cuman kan ketika pengayunan itu lebih berat sahabat, jadi nggak bisa diayun biasanya kan, terkecuali kita taikin manggar buah kolang kalingnya baru kita enjot-enjot. Seperti itu cara ngayunnya sahabat ya. Sebenarnya di video juga udah saya buatkan cara nyadap manggar buah kolang kaling, waktu itu udah pernah ya sahabat ya, udah berapa bulan yang lalu lah, kayaknya udah agak lama juga gitu. Nah bisa. Nah kemudian untuk pemotongan berapa kali? Diem dulu deh, diem dulu. Nah kemudian untuk proses pemotongannya berapa kali kalau misalkan manggar bunganya udah pernah disadap gitu kan. Nah untuk pemukulannya berapa kali plus pengayunannya gitu kalau misalkan bunganya udah pernah disadap untuk manggar buah kolang kaling. Nah kalau misalkan manggar bunganya udah disadap ya sahabat ya, manggar bunganya udah disadap, udah nggak ada manggar bunganya, tapi manggar bunganya udah pernah disadap, itu bisa ya sahabat ya, kita pukul plus kita ayun, jeda pemukulan plus pengayunannya itu 1 minggu 1 kali sahabat. 1 minggu 1 kali kita pukul, kita ayun ya sahabat ya, itu sampai perkiraan 7 maksimal 7 kali pemukulan plus pengayunan itu udah bisa kita potong ya sahabat ya. Seperti itu sahabat. Kemudian kalau bareng caranya gimana kalau misalkan di bawahnya ada bunganya lagi gitu kan. Nah cara mukulnya gimana? Nah sebenarnya di video udah saya jelasin, tapi saya ulas sedikit ya sahabat ya. Kalau misalkan di bawahnya ada bunganya, kita mau nyadap manggar buah kolang kalinya nggak apa-apa sahabat, bisa aja ya sahabat ya. Kita pukul dulu manggar buah kolang kalinya, kita pukul dengan jeda waktu pemukulan 1 minggu 1 kali plus diayun juga ya sahabat ya. Nah ini juga kan otomatis nanti kalau udah agak tua untuk manggar bunganya, kalau misalkan bunganya udah berwarna ungu, itu kan kita pukul, kita ayun juga ya sahabat ya. Nah nanti ketika proses pemotongan untuk manggar bunganya baru kita potong. Proses pemotongan untuk manggar bunganya sekitar dapat 5 jari ataupun 1 jengkal pengirisan ya sahabat ya, baru kita potong manggar buah kolang kalinya. Seperti itu singkatnya sahabat ya. Kalau misalkan mau lebih jelasnya sebenarnya udah sering kali udah saya ulas juga ya sahabat ya tentang penyadapan manggar buah kolang kaling ini. Sebenarnya di sini banyak metode juga ya sahabat ya, ada yang nungguin bunga, ada yang enggak juga. Tapi kalau misalkan yang enggak nungguin bunga ya, kita enggak nungguin bunga keluar langsung kita sadap buah kolang kalingnya, saya pernah nyoba tapi itu gagal sahabat ya. Nah ketika saya gagal, sedikit cerita ya sahabat ya, saya bertanya kepada mamang saya yang udah senior cara nyadap manggar buah kolang kaling ini. Saya bertanya, jadi kita harus nunggu bunganya dulu gitu kalau misalkan metode penyadapan saya untuk manggar buah kolang kalingnya. Kalau misalkan metode penyadapan manggar buah kolang kaling yang lainnya saya belum tahu juga. Ada yang misalkan jeda waktu pemukulannya kayak Bung Anas ya sahabat ya, dia kan jeda waktu pemukulannya 12 hari 1 kali, dia mungkin nggak nunggu bunga juga, mungkin seperti itu, tapi nggak tahu juga, saya belum bertanya juga kepada beliau gitu kan, karena memang jaraknya jauh juga. Mau chat WA mau banyak tanya juga, kayak ngeganggu aktivitas beliau juga. Waktu itu saya udah pernah nyadap juga, pernah nanya juga, dia nggak nunggu bunga gitu sahabat, memang benar nggak nunggu bunga. Tapi kalau misalkan saya mau banyak tanya, nggak enak kalau misalkan melalui WA gitu kan. Nanti insya Allah kalau ada rezeki ya sahabat ya, kalau misalkan udah ada rezeki lah dikasih panjang umur, insya Allah ya saya sahabat ya, saya nggak janji tapi saya mau silaturahmi kepada Bung Anas ini sahabat. Oke sahabat, jadi sampai sini mungkin paham ya sahabat. Nah oke sahabat, jadi kalau misalkan ada yang kurang paham ya sahabatnya bisa komen juga di kolom komentar, bisa tanyakan lagi. Silahkan masuk ke channel saya sahabatnya, di situ penjelasan tentang penyadapan manggar kolang kaling sebenarnya saya udah buat juga, udah sering saya ulas juga. Tapi mungkin di sini ada subscriber yang baru, apakah ada subscriber yang lama kemudian nonton video saya di skip itu jadi belum paham penjelasannya. Oke sahabat ya, sampai di sini dulu penjelasan pada kali ini ya sahabat ya. Apalagi ya, pokoknya itulah. Kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan tanya di kolom komentar ya sahabat ya. Nah oke, kita lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih buat para sahabat semua yang sudah
menonton video saya dari awal hingga akhir, yang sudah like, yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih buat para sahabat semua. Doa saya yang baik-baik buat para sahabat semua, semoga para sahabat semua selalu diberikan kenikmatan sehat rohani dan jasmani, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dari saya tentunya, dan sudah pastinya juga banyak kesalahan, kehilafan dan kekeliruan entah dari ucapan, sifat, tingkah laku ataupun karakter saya selama saya membuat video. Saya ucapkan ribuan mohon maaf buat para sahabat semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dapat, tetap semangat, bye.